Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan kami channel Jawa Buana yang selalu memberikan informasi dan membahas jejak sejarah di Nusantara. Kali ini akan membahas asal usul dan sejarah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kabupaten Grobogan secara keseluruhan memiliki 273 desa yang tersebar di 19 kecamatan dan 7 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Semarang. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati, dan Blora. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang. Oke, untuk melihat jejak asal dan usul Kabupaten Grobogan, mari kita saksikan video berikut ini. Grobogan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari buku Kabupaten Grobogan dalam angka 2024, luas Kabupaten Grobogan sebesar 2023,84 km persegi. Dilansir dari laman resmi pemerintah Kabupaten Grobogan, disebutkan bahwa Grobogan sudah dikenal sejak masa Kerajaan Mataram Hindu. Dahulu kala, daerah ini pernah menjadi pusat Kerajaan Mataram dengan ibu kotanya di Medang Kamulan atau Sumedang Purwocarito atau Purwodadi. Pusat kerajaan itu kemudian berpindah ke sekitar kota Prambanan dengan sebutan Medang Ibu Mataram. Pada masa Kerajaan Medang dan Kahuripan, daerah Grobogan merupakan daerah yang penting bagi negara tersebut. Sedang pada masa Mojopahit, Demak, dan Pajang, daerah Grobogan selalu dikaitkan dengan cerita rakyat Ki Ageng Sela, Ki Ageng Tarub, Bondan Kejawa, dan cerita Aji Saka. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, daerah Grobogan termasuk daerah Monconegoro dan pernah menjadi wilayah koordinatif Bupati Ngayoko Ponorogo, Adipati Suro Diningrat. Dalam masa perang Waganan dan perang Mangkubumin, daerah Grobogan merupakan daerah basis kekuatan Pangeran Prangwegana dan Pangeran Mangkubumi. Lalu seperti apa asal usul nama Grobogan yang menjadi nama daerah terluas kedua di Jawa Tengah ini? Mari kita ulas. Disebutkan bahwa nama Grobogan berawal dari penyerangan pasukan Demak ke Mojopahit yang dipimpin oleh Sunan Ngudung dan Sunan Kudus. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Demak sehingga runtuhlah kerajaan Mojopahit. Kemudian ketika Sunan Ngudung memasuki istana Mojopahit, ia menemukan banyak benda pusaka. Benda pusaka peninggalan kerajaan Mojopahit tersebut pun diambil dan dimasukkan ke dalam gerobak, kemudian dibawa sebagai barang boyongan ke Demak. Grobak sendiri adalah sebuah kotak persegi panjang yang digunakan untuk menyimpan uang atau barang yang dibuat dari kayu. Peristiwa ini sangat mengesankan bagi Sunan Ngudung. Sebagai kenangan, tempat pengambilan benda pusaka tersebut diberi nama dengan nama Grobogan atau yang berupa gerobak. Lalu gerobak juga diartikan sebagai kandang yang berbentuk kotak untuk mengangkat binatang buas hasil tangkapan perburuan. Dari penjelasan di atas, Grobogan berasal dari kata grobok yang dalam salam ucapnya menjadi grogol, yaitu alat penangkap binatang.
buas. Di Surakarta terdapat kampung bernama Grogolan yang dahulu tempat mengumpulkan harimau hasil pemburuan. Di perbatasan Surakarta dengan Sukoharjo juga terdapat desa yang bernama Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Ialah daerah perburuan Sunan Surakarta dan Pajang pada zaman kerajaan. Sejalan dengan penjelasan di atas, maka Grobogan adalah sebuah daerah yang digunakan sebagai daerah pemburuan. Demikian tadi sejarah dan asal-usul nama Grobogan. Salah satu tokoh yang terkenal di daerah Grobogan yaitu Ki Ageng Selo, legenda penangkap petir. Ki Ageng Selo adalah tokoh spiritual sekaligus leluhur raja-raja Kesultanan Mataram asal Jawa Tengah. Ia terkenal dengan kisah legendanya yaitu menangkap petir. Ki Ageng Selo yang bernama asli Ki Ageng Ngabdurrahman Sela merupakan keturunan dari Raja Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Dikisahkan bahwa Brawijaya memiliki seorang putra bernama Bondan Kejawan. Ki Ageng Selo adalah cucu dari Bondan Kejawan tersebut. Ki Ageng Selo hidup di masa kerajaan Demak, tepatnya saat Sultan Trenggana tengah berkuasa awal abad ke-16. Semasa muda, Ki Ageng Selo sempat mencalonkan dirinya untuk bergabung dalam prajurit Tamtama, pasukan penggempur kerajaan Demak. Akan tetapi ia ditolak karena gagal saat mengikuti ujian mengalahkan banteng. Saat itu Selo memukul kepala banteng tersebut sampai menyemburkan darah. Ketika darah menyembur, Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya. Karena memalingkan kepalanya itu, Ki Ageng Selo lantas dianggap tidak tahan melihat darah, sehingga Ki Ageng Selo dianggap tidak memenuhi syarat dan ditolak. Setelah ditolak dari prajurit Tamtama, pasukan penggempur kerajaan Demak, Ki Ageng Selo berkeinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Ia kemudian pergi ke sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Di sana Ki Ageng Selo hidup sebagai seorang petani dan mendalami ilmu agama dan filsafat. Legenda penangkap petir. Hidup sebagai seorang petani lantas membuat Ki Ageng Selo banyak menghabiskan waktunya di sawah. Suatu hari Ki Ageng Selo sedang bekerja mencangkul di sawah. Langit saat itu terlihat sangat mendung dan tidak lama kemudian hujan turun dan petir menyambar-nyambar. Petani lain yang melihat cuaca saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah karena takut. Namun berbeda dengan Ki Ageng Selo, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Di tengah-tengah sedang menyangkul, tiba-tiba sebuah petir menyambar Ki Ageng Selo. Ajaibnya, petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Petir tersebut berwujud naga. Ki Ageng Selo mengikat petir tersebut ke sebuah pohon gandrik dan kemudian membawanya ke Sultan Demak. Sewaktu dibawa ke Sultan Demak, wujudnya pun berubah dari naga menjadi seorang kakek. Kakek itu kemudian dibawa dan dikurung oleh Sultan Demak dan dipertontonkan di alun-alun. Setelah itu datanglah seorang nenek mendekat ke kerangkeng tempat kakek tersebut dikurung. Ia menyiramkan air dari sebuah kendi ke arah kakek tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menggelegar dan kakek nenek itu telah menghilang. Semasa hidup Ki Ageng Selo memiliki keinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Namun hal tersebut tidak dapat ia capai. Keinginannya baru dapat diwujudkan oleh cicitnya Sutawijaya. Sutawijaya merupakan pendiri kerajaan Mataram kedua atau Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1587 hingga sampai tahun 1601
Masehi. Kisah Ki Ageng Selo mengangkat petir ini diabadikan dalam sebuah ukiran di Lawang Bledek, pintu petir di Masjid Agung Demak. Demikian tadi sejarah dan asal-usul nama Grobogan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Grobogan mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.